Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 11. Sampai di rumah, sudah ada Bu Rita, Aluna, dan juga Zaibah. Bu Rita sedang istirahat. Meski perjalanan tidak jauh, tapi usia yang tidak muda lagi membuatnya mudah lelah. Sedangkan ketiga gadis langsung mengambil ke tempat dan mengobrol di gazebo. Ketiganya satu frekuensi, apalagi jika sudah bertemu seperti ini. "Dedek, ikut sama kakak sana," ujar Alika pada Akil yang sedang membuka camilan dan menumpahkannya di lantai. Kebiasaan dari kecil tidak pernah bisa dirubah. Itu kenapa Alika selalu menyediakan sandal rumah yang bersih, karena Akil biasa menumpahkan di mana saja makanannya. "Aduh, Abang Akil, makannya jangan di lantai gitu dong," tambah Aluna. Akil sama sekali tidak menggubris, malah sibuk makan. Aluna membawakan keripik sayur dan buah-buahan. Tahu jika Syafiq tidak akan memberikan anak-anaknya makanan sembarangan. "Biarin kak, daripada ngamuk," saud Alika. "Abang udah gede, udah mau punya adik, masa ngangguk, masa ngamuk," celetuk Aluna. Syafiq yang sedang minum sampai tersendak mendengar ucapan sang kakak ipar. Alika mendelik menatap kakaknya. Seharusnya Aluna tidak bicara seperti itu. Padahal Alika berencana untuk mengatakan langsung pada Syafiq soal ini. Tapi karena Aluna keceplosan, rencananya jadi gagal. Sebenarnya tadi subuh, Alika sudah memakai tespek untuk memastikan, dan pulang sekolah Akil menyempatkan diri ke dokter kandungan untuk memeriksa ulang. Alika juga sudah curiga dari 1 minggu yang lalu, tapi ia takut kecewa jika langsung melakukan tes kehamilan. Alika yang mengkonsumsi pil KB, bahkan sering lupa meminumnya. Wajar jika sekarang ia ngisi. "Sayang," Syafiq menatap sang istri meminta penjelasan. Kakak sih comel banget," Alika merengut kesal. "Ya maaf." "Jadi bener?" tanya Syafiq. Alika menganggukkan kepalanya. Syafiq langsung mengucap syukur dan merengkuh tubuh sang istri, memeluknya erat hingga membuat Alika protes. "Mas, jangan kenceng-kenceng. Sekarang kan ada dedek bayi." Wajah cemberut Alika kini sudah berganti senyum bahagia. "Alhamdulillah, Mas seneng banget sayang." Syafiq refleks mencium kening Alika, lalu berlutut dan mencium perut wanita itu. Alika mengelus rambut Syafiq saat lelaki itu kini memeluk sambil berlutut. Aluna yang melihat itu tentu ikut senang. "Siap-siap aja bang, manjanya kumat lagi nanti," ledek Aluna. "Biarin," saud Alika. "Abang Akil, bentar lagi ada teman main ya. Lihat tante, abang mau adik bayi nggak?" Aluna ikut duduk di lantai bersama Akil. "Enggak," ia menjawab, tapi masih tetap fokus dengan makanannya. Beginilah Akil jika sudah dihadapkan pada makanan. "Apa kata dokter?" "Dokter bilang usianya masuk 3 minggu, jelas Alika. Antara senang dan juga deg-degan. Pasalnya, jaraknya begitu jauh saat terakhir Alika hamil Akil.
Ia bahkan merasa seperti hamil untuk pertama kalinya lagi. Masih wajar jika Alika hamil, karena usianya masih 30-an, meskipun suaminya sudah memasuki kepala 5. Ia masih ingat betul perjuangan panjangnya saat melahirkan Akil, merasakan sakitnya pembukaan, sampai hampir 24 jam. Ada juga yang lebih dari Alika. Bersyukurlah para ibu hamil yang melahirkannya dipermudah. Gue sengaja ngomongin langsung biar seru. Soalnya kalau lewat chat atau telepon doang gak greget, ujar Safa. Zaibah semakin penasaran dengan apa yang akan diceritakan oleh Safa. Sedangkan Hana sudah bisa menebak. Ia halangi juga percuma, karena akhirnya akan tetap diceritakan juga. Ayo cerita kak, jangan bikin aku penasaran. Zaibah sudah tidak sabar. Safa menatap adiknya. Boleh nggak nih gue ceritain Han? Tanyanya. Cerita aja, jawab Hana. Safa mengancungkan jempolnya. Sip, lo denger baik-baik nih. Beberapa hari lalu, Hana dilamar. Mata Zaibah langsung terbelalak. Serius kak? Iya kali gue bohong. Kalau nggak percaya, tanya aja Abi sama Umi. Berarti bentar lagi nikah dong. Pasti, saut Safa. Enggak kok, masih lama. Hana malah menyangkal. Mending lo nikah sekarang aja, daripada keburu diembat orang kan sayang. Hana jadi ingin menceritakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mungkin jika ia cerita pada sang kakak, tidak jadi masalah. Soalnya Hana masih ragu untuk memberitahu kedua orang tuanya. Kak, sebenarnya Hana malah menggantungkan ucapannya. Cukup jemuran aja yang digantung. Lo kalau ngomong gak usah digantung-gantung gitu, tegur Safa. Aku mau nunggu lulus kuliah karena gak mau nanti jadi beban buat suami aku. Apalagi bayar kuliah gak murah, jelasnya. Hana memang tidak pernah membayar uang kuliah sendiri. Tapi ia mendengar dari beberapa temannya jika biaya kuliah itu sangat tinggi. Aduh, jadi lo gak mau nikah cuma karena itu? Konyol banget sih lo. Dengar ya, uang kuliah lo sama gue itu udah lunas dari awal sampai akhir. Jadi gak usah lo pikirin uang kuliah segala. Gini nih kalau gak pernah kepo, terang Safa. Ia gemas diri pada adiknya. Hana memang berpikir jika ayahnya membayar kuliah per semester seperti beberapa teman Hana lainnya. Pikiran gadis itu terlalu polos. Tidakkah ia menyadari siapa ayahnya? Mana mungkin Syafiq mencicil uang kuliah? Sudah jelas saat pendaftaran Syafiq melunasi semuanya sampai lulus. Berbeda dengan Hana, Safa malah sangat cerewet dan banyak bertanya soal uang kuliah sekalipun. Dari ibunya ia tahu jika anggaran untuk pendidikan Safa dan Hana dari awal sekolah sampai lulus kuliah bahkan sudah disiapkan dari anak-anak itu masih bayi. Bukan hanya sampai sarjana saja. Bahkan jika mereka ingin melanjutkan pendidikan sampai S3, sekalipun biayanya memang sudah ada. Sematang itu Syafiq mempersiapkan uang untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Oh, jadi biaya kuliah aku itu udah dibayar ya? Aku kan gak tahu kak, ucap Hana. Semuanya udah beres. Lo tinggal belajar yang bener aja. Sekarang kan lo udah tahu nih. Dan lo bilang salah satu yang bikin lo ragu soal biaya kuliah. Jadi lo mau cepet-cepet nikah sama si mas kereta itu. Mendengar pertanyaan sang kakak, Hana malah terdiam. Merasa tidak mungkin mengatakan iya, karena sudah sejak awal sepakat jika matiin
akan kembali setelah Hana lulus kuliah, dan itu 4 tahun lagi. Sebelum menentukan keputusan, Hana akan sholat istihoroh, meminta petunjuk agar ia tidak sampai mengambil jalan yang salah. Karena pernikahan bukan hal yang main-main. Pernikahan adalah hubungan yang sakral, hubungan yang seharusnya memang sekali untuk seumur hidup. Meskipun banyak orang yang beberapa kali menikah karena tidak ada kecocokan setelah beberapa lama hidup bersama. Aku nggak tahu, gumam Hana. Ada fotonya nggak, Kak? Aku pengen lihat dong. Zaiba terlihat penasaran. Aku nggak punya fotonya, ujar Hana. Siapa bilang? Gue pinjam HP lo. Hana memberikan ponselnya pada sang kakak. Safa langsung membuka galeri karena foto yang dikirimnya sudah jelas akan langsung ada di penyimpanan. Nah, nih gimana menurut lo? Tanya Safa sambil memperlihatkan foto matiin. Loh, kenapa ada fotonya, Kak? Tanya Hana heran. Mungkin ini yang dinamakan jodoh. Pasti ada jalannya. Fotonya aja bisa ada di HP lo. Dia juga udah jelas bisa ada di hati lo. Celetuk Safa. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.